Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, nikmat, dan terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, di mana kita pada sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sauki Hikmal Abror dengan NPM 02112464, berasal dari kelas 3A Manajemen Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang sudah saya susun terlebih dahulu dengan judul Analisis Perusahaan pada PT Gobel Dharma Sarana Karya atau PT GDSK. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada matkul Communication and Negotiation, Business Communication and Negotiation, yang diberikan kepada saya dengan dosen mata pengampu mata kuliah ini, Ibu Yeti Husnul Hayati SEMM. Saya harap kalian semua sudah minum kopi pada kesempatan kali ini, karena saya tidak ingin yang menjadi satu-satunya yang terjaga pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang telah saya susun pada kesempatan kali ini. Di sini saya telah membuat 10 slide presentasi yang akan saya jelaskan satu persatu. Di sini awalannya judulnya yaitu Analisis Perusahaan pada PT Gobel Dharma Sarana Karya atau PT GDSK. Nah, di sini ada daftar isi. Di sini ada 7 poin yang menyangkut seluruh slide pada presentasi kali ini, dimulai dari profil perusahaan, pendiri, nilai bisnis, manajemen, bidang usaha yang dilakukan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Mungkin saya hanya akan menyampaikan 6 poin dari 7 poin yang ada di slide presentasi kali ini. Yang pertama, profil perusahaannya. PT Gobel Dharma Sarana Karya didirikan pada tahun 1977, merupakan bagian dari grup perusahaan Gobel yang berawal dari motivasi tulus seorang almarhum pendirinya, ya antara lain itu Dr. Andes Haji Thoyeb Muhammad Gobel, di mana awalnya itu dia ingin menyediakan makanan di rumah bagi para pekerja pabriknya. Jadi motivasi pendiri dari PT Gobel Dharma Sarana Karya ini awalnya itu untuk menyediakan makanan di rumah bagi para pekerja di pabriknya. Lalu saat ini PT Gobel Dharma Sarana Karya telah berkembang menjadi perusahaan jasa profesional yang menyediakan berbagai layanan makanan dan perhotelan untuk berbagai lapisan masyarakat, baik itu lapisan bawah, menengah, maupun tinggi yang ada di Indonesia. Tujuannya yaitu antara lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang telah disentuh dengan pelayanan dan senyuman. Jadi PT Gobel Dharma Sarana Karya ini menginginkan seluruh lapisan masyarakat ini mendapatkan layanan yang setara dengan pelayanan dan senyuman. Selanjutnya pendirinya yang sudah tadi dijelaskan oleh saya, yaitu Dr. Andes Haji Thoyeb Muhammad Gobel. Nah, beliau ini lahir di Gorontalo pada tanggal 12 September tahun 1930. Lalu ia meninggal di Jakarta atau wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1984. Nah, beliau ini selain dari pendiri dari perusahaan PT GDSK, beliau ini dikenal luas oleh masyarakat itu salah satunya sebagai perintis industri elektronik yang ada di Indonesia ini sendiri. Lalu titik balik dalam kehidupan wirausaha Gobel terjadi pada tahun 1957 ketika ia menerima beasiswa Colombo Plan nih, untuk belajar di Jepang. Nah, pada masa ini beliau berhasil bertemu dengan Bapak Konosuke Matsuhita, pendiri Matsuhita Electric Industrial Co. Limited. Nah, sekarang ini menjadi Panasonic Corporation.
Lalu menjelang pada tahun 1980, Gobel merumuskan filosofi pohon pisang. Jadi PT Gobel Dharma Sarana Karya ini merumuskan filosofi. Nah, dipilihlah filosofi pohon pisang. Mengapa? Karena filosofinya itu menggambarkan pengorbanan dan manfaat yang diberikan kepada makhluk hidup lainnya, terutama kehidupan manusia. Pohon pisang adalah simbol yang tepat untuk menggambarkan peran perusahaan di mana seperti pohon pisang, sebuah perusahaan harusnya bermanfaat bagi masyarakat luas. Pada tahun 1989, Kaisar Jepang memberikan penghargaan Gobel Bintang kelas 3 dari Warisan Suci, Kun Santo Zuikosho, atas jasanya dalam mempererat hubungan Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk nilai bisnis. Di sini ada dua nilai bisnis. Yang pertama ada visi dan misi dari PT Gobel Dharma Sarana Karya atau PT GDSK. Di sini saya akan menjelaskan visinya terlebih dahulu. Visinya itu menjadikan perusahaan catering terpercaya yang selalu memberikan nilai lebih untuk semua pihak yang membutuhkan. Jadi jika ada pihak-pihak yang membutuhkan, nah PT GDSK ini hadir untuk memberikan nilai-nilai yang lebih dalam melayani masyarakat. Misinya di sini saya akan hanya menjelaskan beberapa saja. Bisa dilihat materinya pada sebelah layar saya. Yang pertama, memprioritaskan kualitas produk dan layanan. Jadi PT GDSK ini selalu memprioritaskan kualitas produk dan layanan pada nomor 1. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi mereka mengutamakan pelanggan-pelanggan yang mereka bekerja sama untuk merasakan kepuasannya. 3, mengutamakan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Lalu yang terakhir, menguatkan komitmen dan konsistensi dalam pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada manajemen struktur organisasi yang ada pada PT GDSK itu sendiri. Dimulai dari Dewan Komisarisnya. Nah, di sini ada Presiden Komisarisnya, yaitu Bapak Haji Abdullah Tauhid Gobel. Dan wakil Presiden Komisarisnya, yaitu ada Bapak Hiram Syah S. Thoib. Lalu ada komisarisnya, yaitu Bapak Rudi Pasaribu. Nah, selanjutnya bisa dilihat ada Dewan Direksi. Direktur utamanya yaitu Bapak Muhammad Hidayah Ismagrebu atau Regi Datau. Dan Direktur pelaksananya ada Bapak Supantari Kalingga Mitra Kosasih atau biasa disebut Bapak Ade Kosasih. Lalu apa-apa saja sih bidang usaha yang dilakukan pada PT Gobel Dharma Sarana itu sendiri? Nah, PT Gobel Dharma Sarana Karya ini melakukan bidang usaha yang dilakukannya antara lain tahun catering, yaitu catering yang berada di kota-kota tertentu. Bisa ada nih di berbagai pulau juga, ada di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan salah satunya. Lalu ada remote catering, yaitu mengatur dan mengontrol catering-catering yang klien-klien yang telah bekerjasama dengan PT GDSK. Lalu ada event catering, jika nasional atau negara mengadakan suatu acara, bisa nih bekerjasama dengan PT GDSK untuk melakukan cateringnya. Lalu ada food retail dan fasilitas service. Jadi PT GDSK tidak hanya memberikan pelayanan catering, juga bisa memberikan food retail dan fasilitas service. Nah, kita masuk kepada slide kesimpulan. Pada slide kali ini, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT GDSK atau PT Gobel Dharma Sarana Karya telah menunjukkan kinerja yang cukup baik pada industri kali ini, di mana industri-industri tertentu melalui evaluasi analisis keuangan, strategi pemasaran, posisi pasar, dan aspek lainnya, terlihat bahwa perusahaan mempunyai potensi untuk terus berkembang, namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti ketatnya persaingan, perubahan tren pasar yang tidak menentu, dan peraturan yang berlaku. Bisa aja itu peraturannya itu berubah sewaktu-waktu ya. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus berinovasi, menyesuaikan strateginya nih, apa-apa strategi untuk kedepannya, dan mempertahankan keunggulan-keunggulan dari kompetitor-kompetitor lainnya. Secara keseluruhan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat, dan menerapkan strategi yang tepat juga, perusahaan PT GDSK memiliki peluang besar untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingannya. Mungkin cukup sekian apa-apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.